adalah kelanjutan dari eh, kita minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita mengawali kelas kita dengan mengenal asal-usul human design. Malam hari ini kita akan sedikit masuk ya mendalami terkait ilmu-ilmu apa saja yang menyusun pengetahuan dari human design ini. Mungkin ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang mungkin minggu lalu ya yang bertanya-tanya ya, ini ilmu apa sih sebenarnya? Apakah ada kliniknya? Kenapa kok menggunakan tanggal lahir? Adakah penjelasannya secara saintis ya, yang secara saintifiknya, secara ilmu pengetahuannya adakah? Nah, mudah-mudahan malam ini bisa terjawab ya oleh penjelasan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Oke, sebelum mulai, coba saya lihat dulu kolom pertanyaan. Oh, berarti belum ada pertanyaan ya, masih aman ya. Jadi silakan teman-teman dipersiapkan pertanyaannya. Mungkin hari ini saya akan lebih banyak sharing dulu ya, sharing dulu. Baru nanti di akhir acara ini kita baru tanya jawab ya. Takutnya seperti minggu kemarin ya diselingi dengan tanya jawab, akhirnya materinya nggak selesai, malah jadi molor waktunya. Jadi ini kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung ketikkan aja di kolom komentar. Tapi mungkin nanti saya akan jawab setelah presentasi saya selesai ya, setelah saya sharing ini ya. Mungkin begitu aja teman-teman ya. Paket kelas gitu aja ya. Jadi pertanyaan nggak apa-apa dibuka, tapi nanti saya jawabnya eh, setelah saya selesai menjelaskan begitu ya. Oke, mari kita lihat ya, sesuai dengan temanya kita malam hari ini ya. Pembahasan kita malam ini adalah topiknya adalah ancient knowledge ya, pengetahuan kuno, pengetahuan ancient, myth, modern science ya. Ketika pengetahuan kuno bertemu dengan ilmu pengetahuan modern ya. Dan eh, dari sekian banyak modalitas ya, terutama pengetahuan metafisik yang selama ini saya pelajari ya, mulai dari ilmu Nusantara ya seperti weton, kalender Bali, kemudian astrologi, baik itu Western maupun Vedic, kemudian di Chinese Metafisika kita mengenal ada yang namanya Pak Ce, ada Cimen Tuja. Terus terang teman-teman, baru kali ini terus terang saya melihat bahwa ada sebuah keilmuan yang di dalamnya ternyata mengandung beberapa pengetahuan yang lainnya ya, atau mungkin lebih tepatnya dikatakan diadopsi dari bukan hanya satu teman-teman tapi banyak ya pengetahuan kuno dan juga modern science yang mana ya ini ya di human design ini ya yang cukup menarik ya, cukup komprehensif karena di dalamnya terdiri dari berbagai macam ilmu. Nah, mari kita lihat ya, ilmu apa saja yang menyusun human design ini. Ya, tapi untuk supaya teman-teman untuk mereview apa yang dipelajari minggu lalu, ya, terutama mungkin buat teman-teman yang mungkin baru hadir pada hari ini, mungkin saya sedikit memberikan review. Ya, kalau ditanya apa itu human design, mungkin banyak para ahli di luar sana yang bisa menjelaskan. Ya, tapi bagi saya, ketika kita berbicara tentang human design, bagi saya, human design itu adalah satu kata, satu kalimat, merupakan buku manual tentang mekanik manusia. Di mana dalam buku mekanik manual ini berisi tentang cara kerja, baik itu tubuh, jiwa, karakter, perilaku, tujuan, kenapa manusia diciptakan, dan pelajaran apa yang akan kita lalui. Ya, secara singkatnya itu sehingga human design ini memberikan kita gambaran ya yang sangat 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 lengkap ya. Ini saya ngomongin sangatnya ada 3 kali ya untuk memahami tentang siapa diri kita ya. Itu saya belum pernah ketemu modalitas yang lain selain yang selengkap ini untuk saat ini ya teman-teman ya. Dan oleh karena modalitas ini saya akhirnya mampu mengembangkan keilmuan ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang ke next level, terutama menggabungkan keilmuan ini dengan keilmuan yang lain, ya, terutama terkait dengan MBTI, terus ini bisa digabungkan dengan psikodinamika warna,
bisa digabungkan dengan NLP ya. Nah, ini nanti apa yang saya dapatkan ya dari hasil ngulik ini, mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini saya bisa terbitkan dalam bentuk buku ya. Jadi rencananya sampai akhir tahun ini akan ada beberapa buku terkait dengan human design yang akan saya terbitkan ya, berdasarkan dari hasil nguliknya saya, hasil saya mengembangkan ilmu ini menjadi sesuatu yang akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu tentang human design. Ya, buat yang pertama kali yang masih bingung bagaimana cara mendapatkan diagram human design, maka di layar ini saya sudah memberikan dua buah eh, QR code ya yang teman-teman bisa scan. Nanti setelah teman-teman scan, nanti teman-teman akan dibawa ke sebuah form di mana teman-teman diminta untuk mengisi data kelahiran. Ya, setelah teman-teman nanti generate akan muncul bentuk body graph, diagram human design. Ya, untuk yang baru pasti masih akan kebingungan ini apa ya, tapi jangan khawatir ketika teman-teman scroll turun ke bawah, itu teman-teman di situ ada tombol tombol tentang penjelasan singkat, ada 3 halaman PDF penjelasan singkat terkait dengan diagram human design teman-teman yang bisa teman-teman download dan baca ya, itu free gratis ya, jadi minimal ada gambaran sedikit ya terkait diagram human design teman-teman. Silahkan teman-teman coba. eh, Kalau yang QR code yang sebelah kiri adalah kalau teman-teman lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. QR code yang sebelah kanan itu adalah untuk English version ya yang saya taruh di humandesignbali.com. Kalau yang bahasa Indonesia saya tepatkan di humandesignindonesia.com ya. Silakan teman-teman mana yang nyaman, silakan teman-teman gunakan ya untuk bisa mendownload diagram human design-nya masing-masing ya. Masuk juga kalau mau tahu human design-nya pasangan, teman baik, ya pacar atau anak, saudara juga boleh ya selama teman-teman tahu tanggal lahirnya bisa digunakan ya. Oke, ya. Karena topiknya malam ini adalah pengetahuan kuno bertemu dengan pengetahuan modern, maka di sini saya akan menjelaskan bahwa keilmuan human design ini ya merupakan perpaduan dari 4 ilmu kuno dan 2 ilmu modern. 4 ilmu kuno itu terdiri dari astrologi tropikal ya atau astrologi barat yang selama ini cukup umum digunakan ya di terutama di kita ya di masyarakat kita di Indonesia, kemudian juga di belahan dunia yang lain juga rata-rata kebanyakan masih menggunakan astrologi tropikal ya. Meskipun di luar sana nanti teman-teman juga akan menemukan ada yang namanya astrologi setrial dan ada yang true setrial menggunakan 13 zodiak ya. Tapi yang paling umum hari ini digunakan adalah astrologi tropikal ya atau astrologi western atau barat. Ilmu kedua yang menyusun dari human design ini yang kita sebut dengan sistem cakra ya. Nanti ini akan saya jelaskan di slide yang lain. Ilmu ketiga yang menyusun human design ini adalah yang kita kenal dengan I Ching ya atau traditional Chinese I Ching ya. Traditional Chinese I Ching lebih banyak berbicara tentang perubahan yang terjadi di dunia ini dan ini juga merupakan salah satu dasar dan pondasi dari semua ilmu Chinese metafisik dan pengobatan yang ada di dunia ini ya. Kalau teman-teman pernah dengar Feng Shui, pernah dengar Pak Ce, Cimen Tucia, terus beberapa pengobatan tradisional Chinese medicine ya, TCM ya. Nah, dasarnya menggunakan dari keilmuan I Ching ini. Ya, nanti saya akan jelaskan ya kaitannya ini apa. Berikutnya ada yang disebut dengan Kabalah ya. Ini Kabalah merupakan salah satu ilmu kuno yang usianya juga sudah ribuan tahun. Ya, ini ilmu kunonya dari Israel, dari Yerusalem, ya yang kadang disebut dengan istilah Tree of Life. Ya, ini Kabalah. Dan kemudian ilmu modern yang menyusun berikutnya adalah yang disebut dengan kuantum fisika dan DNA genetika manusia. Nah, hari ini kita akan melihat ya, kita akan bedah satu persatu dan kemudian melihat kaitannya bagaimana 4 ilmu kuno ini bisa berpadu dengan 2 ilmu modern
menjadi sebuah ilmu baru yang sangat-sangat keren ya, sangat-sangat keren ya, yang bisa ya istilahnya mendeteksi tentang kekuatan kelemahan manusia sampai begitu akuratnya ya. Nah, hari ini kita akan lihat ya apa saja. Kita bedah satu-satu dimulai dari astrologi ya. Nah, jika teman-teman melihat diagram human design, ya ini bagi teman-teman yang sudah download chart masing-masing ya menggunakan humandesignindonesia.com atau menggunakan humandesignbali.com ya. Ya ini software ini adalah punya kita sendiri ya. Kita buat sendiri supaya lebih mudah pemahamannya bagi kita, terutama orang-orang Indonesia ya. Jika teman-teman melihat dalam diagram, maka di situ teman-teman akan menjumpai ada simbol-simbol atau lambang-lambang planet ya. Di mana lihatnya? Gampang ya. Ini kan diagramnya teman-teman ya, contohnya ya. Di sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada tabel ya, tabel yang berwarna hitam dan tabel yang berwarna merah di sebelah kiri. Jika teman-teman perhatikan di dalamnya ya, ada angka-angka ya. Nah, ini nanti angka-angkanya ada kaitannya dengan penjelasan saya di bagian eh, tradisi I Ching. Angka-angka ini juga nanti ada hubungannya dengan kode DNA kita, ya. Jadi angka-angka ini sebenarnya adalah kode dari DNA kita. Di dalam diri kita tuh ada kurang lebih 64 kode DNA. Jadi kalau teman-teman melihat angka-angka ini, ya, tinggal bayangkan bahwa di dalam tubuh kita itu ada kode DNA mulai dari kode nomor 1, 2, 3 sampai dengan 64. Di mana setiap kode DNA ini masing-masing membawa kekuatan, membawa potensi, talenta, perilakunya masing-masing di dalamnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat angka, udah tahu ini adalah kode DNA saya. Nah, terkait dengan astrologi, penjelasannya adalah setiap kode DNA yang aktif di dalam diagram human design kita itu diaktifkan oleh energi planet. Dan proses aktivasinya terjadi di dua waktu yang berbeda. Yang pertama adalah di momen pada saat kita dilahirkan. Yang kedua adalah kurang lebih 3 bulan sebelum kita dilahirkan. Ya, nah data tanggal itu teman-teman bisa temukan di dalam PDF 3 halaman di halaman pertama. Ya, jika teman-teman nanti mendownload diagram human design di tempat kita, di halaman pertama teman-teman akan menjumpai sebuah diagram sama seperti yang teman-teman lihat di gambar kiri ini. Nah, di bawah body graph-nya, teman-teman pasti akan menjumpai nama teman-teman, kemudian ada tanggal lahir, ya, sesuai yang teman-teman masukkan, sesuai dengan tanggal, bulan, tahun, dan jam lahir yang teman-teman isi, kemudian tempat lahir, ya, sesuai dengan teman-teman isi. Nah, di sini ada satu bagian yang menarik, yaitu ada muncul yang dinamakan dengan tanggal desain. Ya, tanggal desain ini dihitung kurang lebih 89 hari sebelum teman-teman dilahirkan. Ya, dan semua aktivasi DNA yang ada di dalam body graph kita, ya termasuk yang ada di dalam tubuh kita, dihitung berdasarkan kedua tanggal ini. Ya, jadi ini teman-teman bayangkan ya pencipta kita ya apapun teman-teman menyebutnya, mungkin ada yang menyebutnya sebagai istilahnya Tuhan ya, Tuhan yang maha kuasa, ada yang menyebutnya sebagai Allah, ada yang menyebutnya sebagai universe, apapun teman-teman menyebutnya sesuai kepercayaan teman-teman. Bayangkan sosok sang pencipta ini adalah seorang programmer komputer yang jago, yang ahli ya. Jadi bayangkan kita ini ciptaan yang diprogram sedemikian rupa menggunakan kode-kode tertentu. Dan kode-kode ini merupakan hasil perhitungan matematika yang cukup kompleks berdasarkan tanggal lahir kita dan juga tanggal desain kita.
ya. Jadi akhirnya disitulah menentukan ya kode DNA mana yang ada di dalam diri kita itu menjadi aktif atau reseptif. Aktif karena pada momen saat kita dilahirkan dan juga di tanggal desain ya ada planet-planet tertentu yang mempengaruhi diri kita ya. Nah, sebagai contoh ya di dalam diagram ini, jika teman-teman melihat ada gerbang atau DNA 63 ya, yang ini ya. Ini mudah-mudahan kursor saya kelihatan ya. Teman-teman lihat ada gerbang 63 atau kode DNA nomor 3 yang keluar ada pipa hitam di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat semua ya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok saya punya kode DNA nomor 3 atau gerbang DNA nomor 3 ini aktif? Jawabannya adalah karena 63 ini adalah pipanya warna hitam, maka silakan teman-teman lihat di bagian tabel kanan. Cari angka 63. Nah, ini ketemu. Ya, ketemu ya bentuknya seperti tapal kuda. Ini kita menyebutnya dengan istilah south node ya, titik titik node selatan, titik bulan selatan atau kalau bahasa mudahnya kita nyebutnya ketu ya. Jadi gerbang 63-nya teman-teman ini bisa aktif karena pengaruh dari energi dari south node ini. Sehingga kemampuan gerbang 63 yaitu kemampuan tentang 63 itu adalah kemampuan untuk menemukan fakta, mengevaluasi fakta yang ada, terutama apa yang akan terjadi di masa depan, termasuk kemampuan memprediksi. Itu 63 ya. Jadi sini teman-teman tahu kenapa saya punya kemampuan ini? Karena pada saat saya lahir, ada energi dari ketu yang mengaktifkan kode DNA 63 saya. Ya. Demikian juga ya 61 ya. 61 kenapa ini bisa aktif? Maka teman-teman perhatikan di tabel. Cari angka 61. Nah, 61-nya di sini ya. Alasan kenapa kode DNA atau gerbang 61 saya bisa nyala, bisa aktif, dan saya punya kemampuan itu karena pada saat saya dilahirkan, energi dari planet Mars ya ini lingkaran ada tanduknya ini bukan tanduknya adalah kan ada garisnya ini keluar ini adalah planet Mars jadi pada saat saya dilahirkan planet Mars mengaktifkan DNA nomor 61 saya. Nah itu penjelasannya ya. Kemudian bagaimana dengan yang merah? Contoh teman-teman di sini melihat ada gerbang 43 ya atau kode DNA nomor 43 aktif. Maka karena warnanya merah di sini, teman-teman lihat di tabel sebelah kiri, cari angka 43. Ya. Mana tuh 43? Mari kita cari. Oke, 43 di sini. Ya. Jadi, yang merah ini sedikit berbeda. Kalau yang hitam, perhitungannya adalah berdasarkan tanggal lahirnya teman-teman di sini ya. Ini contoh aja ya. 5 Januari 79 ya, namanya saya rahasiakan di sini. Kalau yang merah, maka dihitung 3 bulan sebelum kita dilahirkan. Jadi, alasan kenapa gerbang 43 ini aktif, karena kurang lebih 3 bulan sebelum dia dilahirkan, ada pengaruh planet dari energi planet Mars yang mengaktifasi gerbang 43 atau DNA 43-nya dia ketika dia masih berada di dalam kandungan. Ya. Nah, penjelasan dari tanggal desain ini yang dimaksudkan adalah ini kemarin sempat sudah saya cerita di sesi yang pertama ini ya kalau teman-teman masih ingat ya setelah proses konsepsi ya kemudian ada 2 kristal yang pecah ya di mana kristal desain itu yang bertanggung jawab atas pembentukan tubuh fisik kita dan kemudian ada kristal magnetic monopol yang memberikan perintah kepada kristal desain untuk membangun tubuh kita ya. Tanggal desain ini adalah tanggal di mana ketika keseluruhan tubuh fisik kita sudah selesai ya maksudnya sudah siap sorry bukan selesai sudah siap ya
Dan pada saat tanggal ini, jiwa dipanggil masuk ke dalam tubuh kita. Siapa yang panggil? Yang panggil adalah sang magnetic monopole yang ada diam di dalam cakra jantung kita, ya, atau yang seringkali disebutkan dengan istilah sang Atman. Ya, kalau bahasa religiusnya mungkin kita menyebutnya sebagai roh Tuhan, roh kudus, the Holy Spirit, the Holy Ghost, itu yang mengirimkan sinyal ke angkasa, ya, memberitahu bahwa tubuh fisik sudah siap. Saat itulah jiwa boleh masuk, ya. Jadi di tanggal inilah jiwa teman-teman ini masuk. Dan tanggal desain ini adalah tanggal di mana desain tubuh fisik kita, ya, DNA yang terkait dengan tubuh fisik kita diprogram oleh semesta, oleh Tuhan sang si programmer agung itu, ya. Itu gambarannya, ya, teman-teman. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu, ya, perbedaannya yang merah dan hitam. Dan pemahaman yang lain terkait dengan merah dan hitam, semua pipa yang hitam yang kita miliki itu adalah pikiran sadar kita atau desain jiwa kita. Artinya, semua kemampuan dan talenta yang kita miliki di area pipa hitam ini adalah biasanya kemampuan dan talenta yang sudah kita sadari, sudah kita ketahui, ya, bahkan mungkin kita sudah gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan area pipa yang merah itu adalah bagian dari desain tubuh fisik kita, atau seringkali disebut dengan istilah unconscious mind. Nah, maksudnya apa? Unconscious mind itu di dalamnya terdapat kemampuan, bakat, talenta yang sudah ada di dalam diri kita, tapi seringkali kita tidak sadar bahwa kita punya kemampuan itu. Kenapa tidak sadar? Karena kita tidak tahu bahwa kita sudah punya kemampuan itu. Tapi, ya, ada tapinya, orang di luar kita, ya, jadi orang-orang selain kita, teman-teman kita, orang tua kita, saudara kita, tahu bahwa kita punya kemampuan itu. Tapi begitu dikonfirmasi, biasanya kita menyangkal, oh enggak, saya enggak punya kemampuan itu, salah enggak, gitu kan. Sedangkan orang-orang sekeliling kita bilang, enggak, kamu punya kemampuan itu, terlihat kok. Nah, kita enggak sadar, maka kita denial, kita menyangkal, ya. Nah, ada satu yang menarik di area unconscious mind kita atau area yang merah ini, ya. Kalau teman-teman pernah mendengar ada salah satu tokoh, ya penulis, juga salah satu ilmuwan juga, namanya Joe Dispenza. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya. Satu kali Joe Dispenza pernah mengatakan seperti ini, ya, dalam bahasa Inggrisnya, ya. Nanti saya terjemahkan, ya. Actually, our unconscious mind is our physical body. Ya, dan dia mau bilang, sebenarnya pikiran bawah sadar kita itu adalah merupakan desain dari tubuh fisik kita, ya. Dan menurut saya ini cukup relate dengan apa yang ada di dalam human design kita. Ya, penjelasan berikutnya terkait dengan unconscious mind yang merupakan desain dari tubuh fisik kita. Nah, teman-teman mungkin bisa membayangkan seperti ini. Jika teman-teman mengalami trauma, mengalami luka, terutama trauma dan luka terkait dengan mental kita, ya, terkait dengan apa yang dialami, ya, dalam pikiran kita. Teman-teman bayangkan, jika luka dan trauma ini tidak kita bereskan, apa yang terjadi, teman-teman? Semua ingatan, semua memori tentang trauma dan luka ini akan tersimpan di dalam sel-sel tubuh kita. Ya, benar, ya, teman-teman, ya. Itu yang terjadi. Joe Dispenza juga mengatakan hal yang sama. Ya, semua trauma dan sakit dan apapun memori itu tersimpan di dalam tubuh fisik kita. Jika kita tidak bereskan, ya, maka Joe Dispenza sempat mengatakan itu akan menjadi penyakit. Disease, ya. Diseases, ya. Disease, ya, menjadi penyakit ketidakharmonisan di dalam tubuh kita. Ya, jika itu pun dibiarkan akan menjadi penyakit kronis.
di dalam diri kita. Nah, inilah penjelasan ya mengapa dokter seringkali mengatakan ada beberapa penyakit ya, bahkan banyak penyakit yang muncul di dalam tubuh fisik kita itu datangnya dari pikiran. Dokter mengatakan istilah medisnya dengan istilah psikosomatis ya. Jadi nanti lain kali kalau teman-teman mempelajari human design di layer yang lebih dalam, ketika kita mau men-tracking tentang luka kita, tentang trauma kita, maka kita akan lebih banyak bekerja di area desain tubuh kita atau area yang merah ini ya. Lo sekarang teman-teman mengenal dulu aja ya teman-teman ya. Kalau yang bagian ini nanti kita mungkin akan buat di kelas yang lain ya, yang lebih lengkap, mungkin juga nanti kelas yang lebih cepat, nanti Pak Ketua kelas bisa koordinasi juga untuk kelas-kelas yang lebih dalam, yang lebih detailnya tentang ini. Ya, nah itu penjelasannya area merah dan area hitam ini ya teman-teman ya. Hitam conscious mind, desain jiwa kita ya, desain jiwa adalah desain pikiran kita, desain keinginan kita, kehendak bebas kita, sedangkan yang merah adalah desain tubuh fisik kita atau kendaraan kita ya, tempat semua memori tersimpan di dalam sel tubuh kita. Nah, ini baru satu hal ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman melihat di dalam tabel ini ada banyak sekali planet ya, di mana energi planet ini akan memberikan pengaruh tertentu di dalam diri kita ya. Jadi ini nggak sama ya. Dan mayoritas di dalam diri kita ya, pengaruh paling besar itu berasal dari matahari. Ya, matahari akan bicara tentang tugas hidup kita, tentang branding diri kita ya. Teman-teman bayangkan matahari adalah sesuatu yang bersinar dalam dunia ini. Ya, bagaimana supaya kita terlihat bersinar ya, sesuai dengan branding kita. Ya, jadi matahari akan berbicara tentang branding diri dan tugas hidup kita atau misi kita di dalam dunia ini. Kemudian ketika teman-teman melihat ada lambang bumi, bumi itu adalah yang lingkaran ada plusnya ya di bawahnya matahari ini bumi ya. Bumi adalah strategi bagaimana membuat matahari kita bisa bersinar, bagaimana kita bisa menjalankan tugas hidup kita dengan baik, bagaimana agar branding kita bisa menyala, bisa terang di dalam dunia ini ya. Nah, itu kuncinya ada di bumi. Ada suatu ungkapan yang cukup romantis teman-teman terkait dengan hubungan antara matahari dan bumi, dan saya suka menceritakan ini berulang kali ya. Teman-teman tahu nggak alasan kenapa matahari bersinar? Alasannya adalah karena bumi, teman-teman. Ya, kenapa bumi? Kenapa bumi yang dipilih oleh matahari? Karena hanya bumi yang memiliki kehidupan. Bumi, ibu pertiwi itulah yang memelihara kehidupan di bumi ini. Dan bumi sangat membutuhkan sinar matahari. Oleh karena bumi, matahari itu dibutuhkan. Ya, jadi ini sebuah ungkapan yang romantis sekali antara hubungan matahari dengan bumi. Ya, jadi kalau teman-teman mau bersinar, kuncinya lihat di bumi. Ya, alasan matahari bersinar karena ada bumi. Kemudian berikutnya teman-teman ada melihat yang namanya Rahu ya atau North Node. Nah, itu bicara tentang direction ya, terutama tema kita di masa yang akan datang ya, terutama tema kita setelah usia kita memasuki 40, hidup kita akan memiliki tema tertentu. Nah, kemudian kebalikannya ada South Node ya, atau disebut dengan Ketu. Ini adalah tema kehidupan kita sebelum usia 40. Kemudian teman-teman melihat bulan ya, ada lambang bulan. Energi dari bulan akan menunjukkan apa fokus kita dalam kehidupan di bumi ini. Juga menunjukkan fokus kita dalam kehidupan. Kemudian di bawahnya ketika teman-teman melihat ada Merkuri, ya Merkuri adalah merupakan bagian dari komunikasi, ya. Maka Merkuri di dalam diagram human design akan berbicara tentang our voice, ya, suara kita, ya, slogan kita, moto kita, suara hati, keinginan kita dalam menjalani kehidupan, ya. Jadi slogan kita yang terlihat oleh orang lain. Di bawahnya ada lambang Venus,
Venus berbicara tentang value yang kita pegang di dalam kehidupan, atau juga bicara tentang ideal client yang kita miliki. Di bawahnya ada Mars, ya. Mars itu menunjukkan kedewasaan, kemudian terkait dengan perubahan di dalam diri kita. Kemudian ada Jupiter. Jupiter itu menunjukkan terkait dengan kemakmuran, ekspansi, dan juga proteksi di dalam diri kita. Kalau teman-teman melihat Saturnus, maka itu akan menunjukkan tema tentang kedisiplinan di dalam diri kita, apa yang kita harus disiplin dalam hidup kita. Kemudian teman-teman menemukan ada Uranus, ya. Uranus dia bentuknya kayak kapaknya Wiro Sableng, ya. Ini bentuknya seperti ini, ya. Kapak bermata dua. Uranus berbicara tentang rebel, tentang inovasi, ya. Ketidakpuasan kita terhadap dunia ini sehingga kita ingin membuat perubahan, ya. Itu tema dari Uranus. Kemudian ketika teman-teman menemukan ada lambangnya Aquaman, ya, lambangnya Trisula, ya. Ini adalah Neptunus. Neptunus akan menunjukkan tentang area spiritual dalam hidup kita. Kemudian teman-teman akan menjumpai ada P, ini Pluto, ya. Pluto di sini ini bukan anjingnya Goofy, ya. Beda, ya, teman-teman, ya. Pluto di sini menunjukkan area dalam kehidupan kita di mana kita akan selalu bertransformasi, ya. Nah, sebetulnya yang mengaktifasi gen atau DNA yang ada dalam diri kita adalah planet yang dari matahari sampai Pluto, ya. Jadi ada 13. Kalau teman-teman hitung jumlahnya 13. Dari matahari sampai Pluto ada 13. Dan hanya 13 planet ini yang mengaktifasi, memberikan cetakan kepada DNA kita atau dalam diagram human design kita, ya. 13 yang mengaktifasi area conscious kita, area jiwa kita, dan 13 yang mengaktifasi area unconscious kita, yaitu desain tubuh fisik kita. Nah, khusus di Human Design Indonesia, saya menempatkan ada 2 benda langit lain di bawah Pluto, yaitu Chiron, dan satu lagi adalah Black Moon Lilith. Maka, jika teman-teman perhatikan di sini, ya, di dalam diagram ini, Chiron ada di gerbang 44. Teman-teman perhatikan, gerbang 44 di sini, dia putih, ya. Jadi, Chiron tidak mengaktifkan gen kita di dalam diagram human design. Nah, kalau gitu kenapa ada di sini? Saya menempatkan di sini karena ini mampu memberikan kita tambahan informasi layer lain dari kehidupan kita, terutama terkait dengan trauma yang kita alami. Dan kemudian Black Moon Lilith adalah berbicara tentang jeritan hati kita, sesuatu yang selama ini selalu kita repress di dalam diri kita dan kita tidak mampu keluarkan karena dibatasi oleh aturan, kepercayaan, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, nah, jadi teman-teman di sini melihat dari bagian astrologi sendiri aja, ini luar biasa banget, ya, teman-teman, ya. Saya sampai begitu tahu ilmu human design ini keren banget. Universe tuh keren banget. Saya sampai bilang Tuhan itu keren banget, ya, bisa membuat seperti ini, demikian presisi, ya. Ini keren banget, ya. Ini yang membuat saya jatuh cinta dengan human design ini, yang membuat saya dari hari ke hari, ya, terus ngulik, ya, sampai akhirnya saya menemukan banyak hal-hal yang baru yang saya nggak sabar untuk bisa sharing ke teman-teman di dalam buku-buku saya yang lainnya nantinya, teman-teman, ya. Tentunya ditunggu, ya. Nah, ini baru satu bagian, teman-teman, bicara soal uh, astrologi aja, teman-teman, ya. Nah, ada bagian dua, ya. Tadi kan saya bilang ada 4, ya, yang ilmu yang menyusun human design ini. Kita baru selesai yang pertama, astrologi. Nah, sekarang kita bicara yang kedua, bicara soal cakra sistem. Buat teman-teman yang terbiasa ikut meditasi, ikut yoga, saya yakin dan percaya teman-teman sudah nggak asing lagi dengan istilah ini, ya. Tapi kalau teman-teman di sini bingung apa ini cakra sistem, ya, boleh nonton, ya, saya promosiin tuh filmnya Avatar, ya, Avatar Eng, ya. Itu banyak bercerita tentang apa itu cakra, ya, terutama bicara tentang 7 cakra utama yang ada di dalam diri kita, ya. Nah,
Sistem cakra tradisional menjelaskan ada 7 cakra utama ya, padahal ada banyak ya, ini ada ratusan ya, tapi yang utama ada 7. Tapi di human design kita menggunakan 9 cakra ya. Lah, kok bisa begitu? Duanya ngambil dari mana ya? Nah, duanya itu merupakan pecahan dari cakra jantung dan cakra solar plexus ya, yang mana dua cakra itu berekspansi split menjadi dua bagian dan memiliki fungsinya masing-masing. Pertanyaannya, lah kenapa kok bisa split seperti itu? Karena perjalanan manusia akan mengalami yang namanya mutasi atau perubahan. Ya, sejak manusia itu ada di dunia ini sampai sekarang ya, kita ke zaman modern ini ya, sampai nanti anak-anak kita yang mungkin akan lahir setelah 2027, teman-teman ya, itu kita semua mengalami perjalanan perubahan atau mutasi itu sendiri ya. Nah, mengapa demikian? Karena menurut sistem human design, menurut Kak Uruhu sang pendirinya, manusia 7 cakra adalah manusia yang hidupnya selalu depending, bergantung kepada survival level. Dan itu benar sekali, teman-teman ya. Kalau kita melihat nenek moyang kita dulunya, ya, mereka hidup dalam survival level terus-menerus setiap hari, ya. Sebagai contoh, nenek moyang kita kalau mau makan, ya, mereka harus berburu. Kalau nggak ada dapat buruan, nggak dapat binatang yang diburu, ya udah mereka nggak makan puasa. Mereka harus mencari makanan, mencari buah-buahan, dedaunan di hutan. Ya, mau minum air aja ya haus ya, harus jalan sampai berpuluh-puluh kilometer hanya untuk menemukan sumber air. Ya, kemudian setiap hari mereka hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ya, malam ini ada binatang apa nih? Karena zaman itu dunia masih liar ya, alam masih liar ya. Mereka selalu ketakutan, siapa yang akan membunuh mereka malam ini? Apakah itu binatang bias, binatang buas, ya, atau mungkin suku-suku lain yang akan mengancam mereka, yang akan membunuh mereka malam ini. Makanya mereka selalu waspada, ya. Fight and flight-nya jalan, ya. Cortisol levelnya, stres mereka cukup tinggi pada masa itu. Sekarang teman-teman bandingkan dengan kita, manusia modern hari ini, teman-teman, ya. Kita hari ini lapar, ya. Kalau ada bahan makanan ya kita tinggal masak sendiri, ya minimal kita bikin Indomie, ya. Atau paling gampang ya kita ke kafe, kita ke warung, ya beli makanan, beres ya teman-teman ya. Nggak usah berburu lagi ya. Kemudian hari ini manusia cenderung tinggal di tempat yang aman dan nyaman. Tidak ada kekhawatiran ya siapa yang mau bunuh saya malam ini, ya. Beberapa tempat di Indonesia, terutama di Bali, ya di Ubud tempat saya tinggal sekarang ini, ya cukup relatif aman, ya. Even cewek jalan kaki malam-malam pun masih aman, ya. Kita nggak takut apapun di sini. Keamanan dan kenyamanan di manusia modern hari ini yang memberikan kita kesempatan dan waktu untuk membangun peradaban, ya. Maka kenapa di manusia modern lahirlah yang namanya seni, lahirlah namanya teknologi, lahirnya namanya kemajuan, ya. Karena kita manusia tidak lagi pusing namanya survival level. Kita mampu mengembangkan teknologi dan kemajuan, ya, untuk membuat kehidupan menjadi lebih mudah dan lebih gampang. Dan Human Design mencatat proses perubahan manusia dari 7 cakra ke 9 cakra dimulai dari tahun 1781 sejak untuk pertama kalinya teleskop ditemukan dan manusia bisa melihat planet Uranus. Itu tahapan pertama perubahan itu. Dan di waktu yang berdekatan, disitulah terjadi yang dinamakan proses revolusi industri, di mana manusia dari agriculture kemudian berpindah menjadi industri ya. Saat itulah sekolah lahir ya. Kenapa sekolah lahir? Ya karena untuk mendidik anak-anak, mendidik manusia untuk bisa mengoperasikan mesin, untuk bisa menempati pekerjaan-pekerjaan tertentu ya di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan, di dalam kantor. Itu awal mulanya. Dan revolusi industri itu ya berlangsung sampai sekarang ya.
Buktinya apa ya? Anak-anak kita masih sekolah ya hari ini ya. Ya, masih belajar, masih pakai seragam ya. Bener ya teman-teman ya? Ya, kenapa seperti itu ya? Karena manusia diharuskan seragam, mengikuti aturan ya, bekerja untuk korporasi, bekerja untuk perusahaan, ada jam kerja, ada waktu kerja, bahkan untuk kita makan pun diatur ya, 3 kali sehari. Itu yang terjadi ya. Nah, makanya sejak tahun 1781 sampai dengan nanti 2027, kita sekarang manusia adalah manusia yang sedang proses bermutasi dari 7 cakra menjadi 9 cakra. Jadi sebetulnya cakra kita yang bermutasi itu belum sempurna. Di mana? Cakra jantung dengan cakra solar plexus kita itu belum sempurna sekarang ini. Makanya hari ini kita masih struggle ya terkait dengan emosi, terkait dengan ego, ya. Berapa banyak manusia mengalami masalah terkait dengan ego dan emosinya ya sampai hari ini. Dan bayangkan teman-teman, proses evolusi ini nantinya akan selesai, proses mutasi ini akan selesai di 2027 ke atas. Jadi, anak-anak kita yang lahir setelah 2027 adalah mereka yang punya 9 cakra sempurna seutuhnya. Ya, mungkin mereka tidak lagi akan punya masalah seperti kita ya, memanage emosi, memanage ego kita, karena mereka punya sesuatu yang lebih baik dibandingkan kita sekarang ini. 2027 ke atas, anak-anak yang lahir di sana kita akan menyebutnya dengan istilah REF ya, REF menurut Human Design RAFE. Jadi pengetahuan Human Design ini sebenarnya adalah untuk kita yang akan menjadi orang tua yang nantinya akan melahirkan anak-anak baru ini, anak-anak spesies baru ini yang disebut dengan REF ini. Ya, ya mereka gimana perilakunya? Sudah pasti karena egonya sempurna, mereka akan jauh lebih egoistik. Mereka tidak lagi akan mencari pekerjaan-pekerjaan korporasi yang mengharuskan jam kerja 9 to 5. Ya, sistem-sistem pemerintahan, sistem organisasi akan runtuh semuanya. Sekarang udah mulai kelihatan ya, teman-teman ya. Perhatikan ya, berapa banyak di antara kita yang sekarang tidak lagi kerja di korporasi, kerja dari rumah, kerja di mana saja, ya, walaupun tidak kerja kantoran, tidak kerja di 9 to 5 seperti layaknya orang normal, kita masih punya income, masih punya penghasilan. Lihat anak-anak zaman sekarang, kalau ditanya apa cita-citanya, mereka menjawab, aku mau jadi konten kreator, aku mau jadi YouTuber. Kenapa kamu nggak kerja kantoran? Kamu jadi dokter kayak jadi lawyer. Aku nggak mau. Aku nggak mau mengikuti sistem yang lama. Dan COVID-19 mempercepat semua ini terjadi, teman-teman. Ya, jadi egonya sempurna. Kemudian emosinya juga sempurna. Ya, itu yang akan terjadi nanti di anak-anak kita di lahir 2027. Ya, hari ini sudah mulai kelihatan, teman-teman ya. Sistem mulai hancur semua, mulai berguguran ya, sistem-sistem yang selama ini kita pikir bagus ya. Dan berapa banyak di antara kita yang tidak memahami perubahan ini ya. Berapa banyak orang tua yang hari ini masih menggunakan sistem yang lama yang memaksakan anaknya harus kerja kantoran ya, harus sekolah ya. Bukan berarti saya bilang sekolah itu nggak bagus ya. Bagi saya sekolah itu bagus ya. Terutama kalau misalnya kita sekolah dengan networknya orang-orang yang tepat ya, itu bagus banget ya. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini 7 cakra yang ada ini sudah expand menjadi 9. Perubahannya di mana ya? Perubahannya ada di cakra jantung ya, kalau teman-teman lihat di kuning dan merah ini. Self dan ego tadinya berasal dari cakra jantung, tapi dipecah jadi 2. Solar plexus yang tadinya kita bicara tentang cakra perut, ya, pecah jadi 2 di kiri dan di kanan. Yang di kiri adalah tentang intuisi kita, yang di kanan tentang emosi kita. Ya, perubahannya ada di sini. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, ya, masing-masing cakra dan masing-masing 9 pusat energi yang ada di dalam diagram Human Design kita. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Kemudian yang berikutnya, modalitas ketiga yang menyusun Human Design ini adalah yang kita sebut dengan traditional Chinese I Ching. Itu yang mana? Kalau di dalam diagram Human Design kita, yaitu angka-angka yang teman-teman lihat. Ya, yang tadi kita sebut, kita bahas bahwa
beberapa dari angka-angka itu diaktifkan oleh planet sehingga kita memiliki kemampuan tertentu ya. Total ada 64. Ya, ini kebetulan saya lagi duduk di belakang saya ada hexagram I Ching ya. Nah, ini I Ching seperti ini. I Ching ini dasar dari semua ilmu Chinese metafisika, Feng Shui dan yang lainnya. Dan kaitannya apa, teman-teman? Dengan diri kita ya. 64 hexagram I Ching ini punya hubungan dengan 64 kode DNA kita. Jadi ini ilmuwan pun sudah meneliti kaitannya sangat erat ya. Jadi memang ada hubungannya di antara mereka berdua ya. Nah, ini tentang I Ching. Yang keempat, modalitas kuno yang menyusun yang keempat adalah disebut dengan Kabalah. Ini ilmu yang berasal dari Israel kuno ya, berasal dari Yerusalem kuno ya. Nah, Kabalah kadang-kadang disebut dengan istilah Tree of Life ya. Ada 10 Sefirot di sini ya. Kemudian ya, kalau teman-teman melihat ya, gambarnya ada kemiripan ya. Jadi kemiripannya dari apa? Dari 9 cakra atau 9 pusat energi yang dihubungkan dengan 36 channel. Ya, channel itu adalah dua angka, dua gerbang kalau nyambung satu sama lain, ya, itu yang namanya channel. Nah, ini ilmu kabalahnya, teman-teman. Ya, jadi masih ada hubungannya, ya. Dan Sefirot dengan 9 pusat energi dan 36 channel ini. Ini tentang kabalah. Kemudian, ya, kalau tadi kita membahas ada 4 ilmu kuno yang menyusun keilmuan human design ini, maka akan ada 2 ilmu modern ya yang mendukung keempat ilmu kuno ini. Jadi kesannya tidak lagi ini adalah ilmu klinik, tidak lagi ilmu yang kita sebutin dengan istilah woo-woo ya, ilmu-ilmu yang tahayul ya, tapi sudah ada penjelasan sainsnya ya. Nah, yaitu yang kita sebut dengan istilah kuantum fisika. Ya, kalau teman-teman masih ingat di sesi yang pertama kemarin, kita membahas tentang satu partikel yang disebut dengan istilah neutrino yang berasal dari ledakan bintang. Di mana partikel neutrino ini adalah media yang membawa, menghantarkan energi dari benda-benda langit di atas sana sehingga bisa memprogram, bisa mengimprint DNA kita ya, seperti yang tadi kita bahas di bagian astrologi baratnya, teman-teman. Ya, jadi ini penjelasannya ya bahwa memang neutrino itu ada dan bagaimana benda langit di luar sana itu bisa memberikan efek dan pengaruh dalam diri kita melalui si neutrino ini. Nah, ini yang dibahas di dalam kuantum fisika. Dan ilmu kedua yang menyusun ilmu modern kedua yang menyusun human design ini adalah yang kita sebut dengan ilmu epigenetik ya. Ini adalah ilmu yang terkait dengan DNA manusia ya, yang mempelajari kenapa DNA tertentu bisa menghasilkan perilaku tertentu ya. DNA tertentu akan memproduksi asam amino tertentu yang nanti gunanya adalah sebagai bahan untuk sintesis protein ya. Dan tadi sudah sempat dijelaskan ya bahwa epigenetik kita 64 kode DNA kita itu adalah hubungannya dengan 64 hexagram I Ching yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya. Ya. Nah, kira-kira ini penjelasannya ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman bisa memahami ya kaitannya ilmu-ilmu kuno ini dengan ilmu modern yang kemudian berpadu menjadi satu di dalam keilmuan human design ini. Nah, ini adalah sharing saya untuk malam ini. Nah, sekarang adalah waktu saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman terkait materi hari ini ya. Silakan kalau teman-teman mau bertanya, silakan ketikkan di dalam eh, ketikkan di dalam kolom komentar. Saya akan menjawabnya satu persatu ya. Oke, pertanyaan yang muncul dari Catherine ya. Oke, mau tanya, untuk dua bagian di dalam bercat yang ditemui di human design yang dibangun oleh Bapak itu, ya Bapak Rauruhu ya, bukan Bapak saya, Bapak Rauruhu yang menyusun, yang membuat human design ini. Apa artinya apa dan namanya apa? Maksudnya desain desain tubuh sama desain jiwa, ya itu dia. Atau tadi kalau misalnya mau ya unconscious sama conscious part kita, ya.
Unconscious adalah desain dari tubuh fisik kita, conscious part-nya itu adalah desain dari jiwa kita. Ya, itu penyebutannya seperti itu ya. Jadi tanggal desain dan tanggal lahir. Mungkin itu pertanyaannya ya. Kalau misalnya masih bingung, silahkan tanya lagi, nggak apa-apa ya. Tapi kalau berdasarkan pertanyaan ini, itu jawaban saya. Boleh tanya lagi kalau misalnya masih bingung. Ada dari Kak Ardianto. Kalau 64.4, keterangannya apa? Juga apa arti angka di belakang 64.4? Oke, saya kayaknya ngintip contekan saya sebentar ya, teman-teman ya. Karena 64 ini, ya saya tahu, tapi kalau saya buka contekan akan deskripsinya lebih baik ya. Terkait dengan gerbang 64 yang ditanyakan Kak Ardianto. Gerbang 64 itu adalah gerbang imajinasi dan rasionalisasi. Jadi orang yang punya gerbang 64 atau kode DNA 64-nya aktif, maka dia akan memiliki kemampuan imajinasi yang kuat, imajinasi tanpa batas. Ya, tapi bukan imajinasi yang halu ya, teman-teman, tapi imajinasi ketika dia dapat, dia akan mencoba merasionalkan imajinasi itu, bahkan mungkin membawa imajinasi itu ke dalam dunia nyata. Ya, itu pengertian dari gerbang 64. Nah, kalau ditanya angka di belakangnya, ya angka belakang itu desimalnya itu kita nyebutnya dengan istilah line atau baris ya. Nah, itu tergantung 64-nya itu mengaktifkan apa? Ya diaktifkan oleh apa? Oleh matahari kah? Oleh bulan kah? Itu artinya bisa beda-beda semua, teman-teman. Ya, jadi untuk terkait dengan baris ini mungkin kita akan jawab lain karena setiap dari aktivasi itu artinya bisa beda-beda. Ya, contoh kalau kita ngomong di matahari, branding diri, maka kita kan bisa bilang tugas hidupnya dia ya terkait dengan line 4 adalah untuk melayani dan membantu orang lain. Ya, beda dengan 5 lebih kepada mentorship. Beda lagi dengan 2 dan 1 ya. Itu bisa beda-beda. Jadi saya nggak bisa jawab sekarang. Jadi tergantung nanti di aktivasinya di mana ya. Itu untuk Kak Ardianto ya. Kemudian berikutnya Kak Samsung SM ini bagaimana download barcode-nya? Bukan download, di scan ya, di scan. Kalau misalnya nggak mau pakai barcode, nggak mau scan ya, ketik aja humandesignindonesia.com atau Human Design Bali, atau ini sarannya Kak Catherine pakai tool yang lain ya, di luar sana banyak ya aplikasi Human Design, mau pakai Jovian itu boleh aja, nggak ada masalah ya. Humandesignindonesia.com dan humandesign.bali.com adalah tool yang kita buat sendiri untuk memudahkan ya teman-teman di Indonesia untuk bisa belajar human design, dan ini gratis teman-teman. Ya silahkan download, bisa gunakan semaksimal mungkin. Ya memang tujuan saya bikin ini supaya banyak yang makin bisa ngerti human design. Kemudian berikutnya sosmed account. Itu tadi yang disebut Bapak yang nomornya ada lingkaran hitam ya, maksudnya yang aktif. Terus baru cek ke bagian kiri atau kanan. Ya, misalnya contohnya, oke saya balik ke chart ya. Contohnya ini ya, ini saya agak zoom dikit biar kelihatan gede ya. Ya ini, pertama teman-teman lihat body graph-nya aja ya. Body graph ini lihat ya angka-angka kode DNA-nya aktifnya nomor berapa. Misalnya contohnya kode DNA 22 nih ya, atau gerbang 22. Kan warnanya merah nih pipanya. Maka teman-teman lihat sebelah kiri ya. Kalau yang merah lihat merah. Cari 22 di kiri. 22 mana nih? 22. 22 ini ketu ya. Berarti kita tahu karena merah ini adalah 3 bulan sebelum kita dilahirkan. Berarti pada saat 3 bulan itu sebelum kita lahir, ketu yang mengaktifkan gerbang 22. Contoh lain, gerbang 13 ya. Gerbang 13 adalah gerbang pendengar yang baik ya. Biasa orang yang punya gerbang 13 aktif ini akan suka dicurhatin orang, bahkan menyimpan rahasia-rahasianya orang ya. Over dan ya sisi darahnya orang ya, 13. Nah, 13 ini aktif. Warnanya hitam, maka teman-teman lihat di kanan. Mana 13? Oh, ini 13. 13 diaktifkan oleh Jupiter. Ya, jadi kita tahu asal kemampuannya dia menjadi pendengar yang baik, dicurhatin orang karena pengaruh dari energi planet Jupiter. Itu penjelasannya ya. Buat Kak Sosmed tadi ya. Tadi maaf, itu jawaban dari saya ya.
Kemudian berikutnya, bentar, saya scroll dulu. Ya, ada Kak David Abbas. Unconscious mind erat hubungannya sama denial. Yes. Ya, kenapa denial? Karena unconscious itu kan tidak sadar atau belum sadar. Kenapa belum sadar? Kenapa tidak sadar? Karena kita nggak tahu. Ya, lain kali kita tahu, maka akan jadi conscious, akan jadi sadar. Maka kesadaran kita akan meningkat. Jadi kuncinya tahu dulu. Kalau udah tahu, pasti ujungnya kesadaran kita akan meningkat. Kak Gagan, saya 63-nya nggak ada itemnya. Ya, berarti kebetulan 63-nya ini tidak diaktifasi planet. Tapi bukan berarti Kak Gagan ini nggak punya kemampuan 63 ya, tetap punya dalam dirinya. Cuma mungkin dia tidak muncul ya. Dia nanti baru muncul kalau ada trigger tertentu, terutama dari orang-orang sekeliling kita, kemudian dari transit planet. Itu jawabannya begitu ya. Jadi memang tidak aktif, tapi kemampuan itu sebetulnya ada dalam diri kita dan tidur. Kapan bangkitnya, kapan munculnya? Ketika nanti ada trigger dari luar. Ya, biasanya dari orang-orang sekeliling kita, bisa juga pengaruh transit planet, atau kehidupan memaksa kita untuk kita bisa punya kemampuan gerbang 63 ini. Itu jawabannya. Ya, Kak Susana juga reseptif 63-nya. Bukan berarti reseptif nggak punya ya, tapi biasanya itu akan pinjam energinya orang lain. Kak Dewi Nancy Manik mau tanya Pak, apa artinya panah turun naik naik turun terhadap angka tubuh dan jiwa? Ini adalah penjelasan dari eh, pelajaran advance sebetulnya ya, tapi langsung saya jawab aja nih gampang ya. Kalau panahnya naik itu kita sebut istilahnya exalted. Ya, artinya kita mendapatkan kemampuan tambahan di situ. Ya, kemampuannya jadi powerful. Ya, jadi kalau misalnya gerbang berapa misalnya panahnya naik, berarti kemampuan itu akan muncul terlihat keluar. Ya, kalau turun ya berarti dia melemah. Ya, itu gampangnya gitu. Nanti teman-teman ada ketemu kayak bintang ya. Bintang itu bisa kita nyebutnya juxtaposition, itu bisa naik bisa turun, bisa ngalamin dua-duanya. Nah, itu penjelasannya kira-kira seperti itu ya. Jadi yang naik kemampuan menonjolnya akan, apa, kemampuannya akan lebih menonjol. Kak Gabrian, satu, apakah ilmu-ilmu tersebut saling bertabrakan? Enggak, malah menjadi harmoni ya. Jadi ya tidak ada antisipasi apapun di sini ya. Nah, nanti ini saya juga akan memperkenalkan ke teman-teman ya. Saya baru saja dapat license dari satu board gamenya Human Design yang disebut dengan Neutrinos ya. Kebetulan kreator dari board game Human Design ini yang seperti di sini, ini ketemu saya di Bali dan kemarin baru saja kita resmikan, kita tanda tangan ya. Eh, jadi dalam waktu dekat ini kita akan punya game Human Design, game board Human Design dalam bahasa Indonesia. Dan itu game itu keren banget teman-teman. Kita udah cobakan di teman-teman komunitas Human Design Bali di sini, dan hasilnya itu luar biasa ya. Jadi bukan hanya kita dapat pengetahuan tentang Human Design, tapi benar-benar transform diri kita dari dalam. Itu keren banget. Tapi uh, dalam waktu dekat kita akan bawa ini ke Indonesia, kita akan terjemahkan, kita akan bawa ke Jakarta, ke Surabaya, dan kota-kota yang lain. Pertanyaan kedua, bisakah Human Design dijelaskan secara a posteriori? Uh, Kak Gabriel, mungkin saya boleh minta tolong ya untuk a posteriori dan a priori ini mungkin bisa diberikan penjelasannya. Uh, saya agak kurang memahami tentang ini. Mungkin minta tolong dijelaskan tentang istilah ini ya. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita membereskan trauma-trauma kita? Yang pertama, kita terima dulu bahwa trauma itu terjadi dalam hidup kita. Ya, kita nggak bisa denial. Banyak orang yang denial, ya, dia mengalami trauma, dia mengalami luka, tapi dia tidak mau mengakui. Pertama harus kita terima dulu bahwa trauma itu memang sudah terjadi dalam hidup kita. Nah, kemudian berikutnya adalah respon kita apa, ya? Apakah kita membiarkan trauma itu menghancurkan hidup kita, atau kita menggunakan trauma itu untuk mengubah hidup kita? Ya, banyak kita bisa pelajarin kalau kita mau. Bahkan trauma itu bisa membuat kita menjadi lebih bijaksana. Intinya seperti itu. 4. Apakah human design merupakan ilmu yang bisa berubah, terevisi seiring perubahan zaman, manusia bermutasi?
Ya, kalau saya bilang untuk saat ini human design ini adalah sebuah ilmu yang mungkin sampai 100 tahun ke depan ini masih akan ada seperti ini dan masih bermanfaat ya. Nah, yang berubah, yang merevisi adalah orang-orang yang mempelajari human design. Mungkin seperti teman-teman di sini, termasuk saya sendiri ya. Sampai hari ini ketika saya ngulik ilmu human design ini banyak sesuatu yang keren, yang eh, kalau digabungkan dengan keilmuan-keilmuan yang ada sekarang ini menjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, jadi mungkin nanti yang berubah, yang merevisi adalah ya kita-kita ini yang belajar human design secara mendalam ya, teman-teman. Itu jawaban saya. Kak Lia, apakah misal satu zodiac 61 aktifnya di planet Venus, satunya lagi di planet Uranus, dan sama-sama konsius? Ya, itu mungkin bisa terjadi ya. Satu gerbang ya, misalnya 61 itu bisa diaktifkan dari 2 atau 3 planet yang berbeda ya. Bahkan ada 4, 5 juga ada ya. Eh, Nah, itu nanti akan memberikan tema tersendiri di area itu. Berarti orang yang punya gerbang yang sama diaktifkan planet yang berbeda, artinya dia punya special case di situ. Ada tugas khusus yang atau tema khusus yang akan dia jalankan dalam kehidupannya terkait di dalam gerbang itu. Oke, Kak Catherine, bukan yang Kairan dan apa itu? Pertanyaannya gimana? Saya nggak jelas. Bukan yang Kairan. Ya, Kairan memang bukan planet. Kairan itu adalah komet. Ya. Jadi semua yang ada di dalam diagram human design ya, apalagi di astrologi, kita menyebutnya dengan planet ya. Semua benda langit kita nyebutnya planet sebenarnya. Meskipun dia itu asteroid ya, contohnya kayak Rahu Ketu, North Node, South Node itu kan bukan planet, tapi titik pertemuan antara matahari dan bulan. Ya, dan itu bukan planet, tapi di dalam istilah astrologi dan human design kita menyebutnya sama rata dengan istilah planet biar nggak bingung. Ya, meskipun di angkasa sana memang bukan planet. Kak Christine, hitam dan merah sekaligus apa? Ya, artinya eh, gerbang tersebut diaktifkan di 2 lokasi, di conscious dan unconscious. Ya, Kak Catherine, bagian gate yang aktif terbagi. Ya, ini sudah dijawab dengan Kak Catherine. Thank you sudah menjawab. Kak Susana juga menjawab ini conscious dan unconscious. Kak Lia jadi sadar tapi nggak sadar. Ini teman-teman, ya. Mungkin tadi teman-teman bingung dengan istilah merah itu unconscious ya. Saya menyebutkan merah itu adalah unconscious ya, tidak sadar. Tapi bagaimana ketika begini teman-teman? Ketika teman-teman sudah tahu bagian unconsciousnya teman-teman, karena apa? Teman-teman belajar human design. Mungkin teman-teman ketemu dengan orang-orang yang sharing tentang human design ya, yang bisa menjelaskan gerbang-gerbang unconscious itu dengan baik, dengan benar, sehingga teman-teman ngerti. Oh, saya punya kemampuan gerbang ini, ya. Dan begitu teman-teman sudah sadar, sudah tahu, sebenarnya area yang merah itu tidak lagi merah, teman-teman. Ya, kenapa? Kan sudah tahu, kan sudah sadar ya. Jadi terus terang saya sendiri tidak pernah membedakan merah dan hitam. Ya di level reading membaca saya tidak pernah bedakan. Itu sama aja, itu kemampuan kita. Bedanya yang satu kita udah tahu, yang satu lagi kita sudah belum tahu. Tapi ketika saya menjelaskan, ya misalnya Kak Lia, gerbang 61 ini, gerbang 56 itu adalah gerbang storytelling. Jadi Kak Lia punya kemampuan untuk bercerita, mendongeng, untuk bikin copywriting dan lalala. Dan kebetulan 56-nya merah ya. Nah, sekarang kalian begitu mendengar, oh saya punya 56 dari Albert, ya. Oh, berarti saya punya kemampuan storytelling, copywriting, berbicara, dan yang lain-lain. Sudah tahu kan? Sudah sadar kan sekarang kan? Artinya itu bukan unconscious lagi, karena kalian sudah tahu. Ya, jadi merah hitam buat saya itu nggak ada masalah sebenarnya, kecuali di layer yang dalam, teman-teman benar mau ngulik bagian tubuh, bagian trauma, yes, itu ada perbedaan signifikan. Berikutnya, Kak Catherine, lebih tepatnya sih nama planet 2 paling bawah. Oh, yang 2 paling bawah ya. Yang 2 paling bawah itu Chiron, ya, Chiron dan Black Moon Lilith. Chiron itu adalah sebuah tokoh centaur, ya, itu the wounded healer, ya, centaur yang paling pinter, paling cerdas, ya, dia profesinya sebagai tabib, ya, dokter yang paling bijaksana di antara semua centaur yang pernah ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena centaur yang lain kerjaannya adalah bunuh-bunuh ya, barbar, ya tukang kawin. Sementara centaur yang satu ini namanya Chiron ini adalah centaur yang bijaksana, ya. Satu ketika dalam pertempuran si Chiron ini terkena panah beracun.
Ya, karena centaur adalah makhluk abadi, dia nggak bisa mati. Bayangkan kesakitannya dia terkena panah beracun ya, antara hidup dan mati. Dan dia berusaha menyembuhkan dirinya karena dia adalah dokter, adalah tabib. Tapi ternyata nggak bisa. Semakin dia berusaha menyembuhkan dirinya, semakin parah lukanya. Tapi ada sesuatu keajaiban terjadi. Ketika dia menyembuhkan orang lain, perlahan lukanya sembuh. Ya, itu adalah kairen. Jadi adalah trauma yang akan kita bawa sepanjang hidup kita, ya, dan itu akan sembuh ketika kita menyembuhkan, membantu atau menyembuhkan orang lain. Itu kairen. Satunya lagi, Black Moon Lilith. Nah, ini adalah diambil dari legenda Lilith, ya. Di sini kalau teman-teman bertanya-tanya, Lilith itu siapa? Lilith itu adalah istri pertama dari Adam. Ya, Nabi Adam ya, Adam dan Hawa yang saya maksudkan di sini. Jadi Lilith adalah istri pertama dari Adam. Hawa adalah istri kedua. Nah, kenapa begitu? Karena di Bible kalau teman-teman perhatikan ya, awal mulanya manusia diciptakan laki-laki dan perempuan berasal dari tanah liat yang sama, dan itu namanya Lilith ya. Sedangkan Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam, maka dia jadi istri kedua. Lilith karena dia merasa diambil dari tanah yang sama, dia tidak mau berada di bawah kekuasaan laki-laki ya. Dan ternyata patriarkisme sudah terjadi sejak zaman Adam ya, ketika manusia diciptakan, dan sampai hari ini juga masih terjadi teman-teman ya. Ya, banyak laki-laki hari ini yang menganggap dirinya powerful ya, patriarkisme kuat ya, pokoknya perempuan harus di bawah laki-laki. Dan ini adalah ungkapan jeritan dari Lilith ya. Kenapa saya harus di bawahnya Adam? Kan kita diciptakan dari tanah yang sama. Kenapa? Ya, kenapa saya harus di bawahnya dia? Aku mau setara. Ya, ini ya teman-teman, hari ini kelompok feminisme juga demikian ya. Kami mau setara dengan laki-laki. Ya, makanya kenapa ada Ibu Kita Kartini ya. Dan sampai hari ini masih berlangsung. Maka Black Moon Lilith di dalam diagram human design bicara tentang jeritan hati kita yang kita nggak bisa keluarkan, kita simpan di dalam diri kita. Kenapa? Ketika kita menyampaikannya keluar, kita akan dijudge oleh society, oleh lingkungan, masyarakat, teman-teman kita, orang tua kita, keyakinan kita. Maka itu tersimpan di dalam diri kita dan direpress di dalam. Maka kenapa itu ada Black Moon Lilith. Kak Dewi Nancy, oh, mau tanya, apa arti gate 6124 berwarna hitam? Eh, ini betulnya bukan bukan apa namanya, bukan gate ya, tapi kita menyebutnya dengan channel karena dua gerbang yang nyala sekaligus ya. Oke, saya jawab singkat ya. Karena waktunya juga sudah mau habis di sini. Nanti saya kena semprit sama Pak Ketua kelasnya, repot ya. Jadi 6124 itu adalah kemampuan alami untuk bisa menjadi seorang pemikir yang menginspirasi orang lain. Dan pemikiran ini akan lebih banyak mengarahkan orang lain untuk melihat sudut pandang lain dari sebuah masalah. Ya, itu jawabannya untuk Kak Nancy. Berikutnya, saya lihat lagi. Hmm, Oke, Kak New Normal ya, untung kan saya udah disemprit kan sama ketua kelas ya. Dan jangan bahas yang ini dulu, belum ya. Oke. 61 tadi bukannya udah ya, 61 ya. Kak Adrianto, apakah ada buku bahasa Indonesia? Ada, nanti bisa kontak Pak Ketua kelas kita ya. Itu tersedia di sana ya. Buku Matriks Human Design Manusia ya, itu karangan saya dalam bahasa Indonesia, itu dilengkapi dengan video-video e-course-nya. Kemudian juga secara berkala akan ada kelas-kelas yang kita adain dan teman-teman selalu bisa ikut riset ya. Nanti bisa kontak ketua kelas ya untuk ini. Gerbang merah dua-dua ada dua ya. Oke, bagus. Kak Mei, kok tadi beda merah dan hitam apa? Kalau putih artinya tidak aktif ya. Ya, tadi merah unconscious ya. Unconscious atau desain jiwa kita. Hitam adalah conscious desain tubuh, desain jiwa kita. Kalau aktif bukan, kalau putih bukan nggak aktif ya teman-teman ya. Putih itu reseptif. Di human design tidak pernah ada kata tidak aktif ya. Kita hanya mengenal aktif dan reseptif ya, bukan tidak aktif. Putih artinya kita menyerap kemampuan energi yang berasal dari orang lain di luar kita.
Kak Cer, untuk nomor 10 gerbang apa? 10 itu adalah gerbang mencintai diri sendiri, gerbang kemanusiaan, ya, gerbang belas kasihan kepada kemanusiaan. Kak Ardianto, tadi sebut angka-angka itu adalah 64 heksagram. Di dalam gambar merah dan hitam baru sekitar 30. Sisanya ada di dalam diagramnya kita ya. Kalau dihitung semua 64. Tapi yang diaktifasi itu 13 kali 2 ya. Jadi sisanya ya di bagian yang reseptif itu yang putih. Dan totalnya ada 64 di sana. Oke, Kak Gabriel, dijelaskan secara sains. Oh, ini maksudnya a posteriori ya. Dipercaya begitu saja misalnya agama. Ya, sekali lagi gini, teman-teman. Human design itu bukan sebuah agama. Human design juga tidak terkait dengan kepercayaan tertentu. Ya, ini bisa dikatakan sebuah ilmu yang bisa mengubah hidup kita. Ya, terlepas dari karena gini, agama, kepercayaan, norma adalah aturan dan conditioning yang dibuat oleh manusia untuk mengontrol kita. Sedangkan human design ingin membebaskan kita dari conditioning yang ada. Ya, karena belum tentu apa yang kita percaya selama ini, yang kita yakini itu benar 100%. Ya, jadi ilmu human design adalah untuk membebaskan kita dari semua conditioning itu. Ya, kemudian kita memilih hidup kita sesuai dengan ya desainnya kita, dengan cara kita hidup sesuai dengan desain kita ya, supaya kita lebih bahagia ya, karena nggak enak teman-teman yang namanya dikontrol oleh orang lain ya, hidup kayak sesuai dengan urusan dengan harapan orang lain ya. Kalau nggak percaya lihat aja ya, setiap hari raya, Lebaran, Cincia, kemudian Natal ya, buat yang belum belum menikah, kapan kawin ya, tanya lagi kapan punya anak, udah punya satu anak, kapan anak kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu conditioning yang ya kenapa seperti itu. Terus kemudian lingkungan masyarakat bilang hidup tuh harus sukses. Sukses diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki, seberapa tinggi jabatan yang kita bisa raih. Padahal hidup bukan tentang sukses loh. Hidup tentang kepuasan, tentang kita bisa fulfill hidup kita, bermanfaat bagi orang lain. Padahal itu ya. Kak Regelinda, Ko Albert, Chiron dan merek menilit adalah untuk bagian fisik divine, sedangkan untuk bagian jiwa undefined. Nggak seperti ini ya. Chiron dan Blackmon Lilith keduanya tidak mengaktifkan gerbang apapun dalam human design ini. Tolong dicatat ya, Chiron, Blackmon Lilith tidak mengaktifkan gerbang atau angka apapun di dalam diagram human design kita. Teman-teman harus catat ini. Jadi kalau ternyata ada gerbang yang aktif di area Chiron dan Blackmon Lilith, coba cek di bagian planet yang lain. Pasti ada planet lain yang mengaktifasi. Ya, Chiron dan Blackmon Lilith tidak pernah mengaktifkan gerbang kita. Ini hanya sebagai tambahan informasi saja di dalam human design. Itu penjelasannya. Jadi kalau aktif pasti ada yang lainnya. Oke, kayaknya sudah habis semua. Coba saya cek lagi apakah ada yang belum terjawab. Sepertinya sudah semua. Iya, sudah semua ya. Dan Sudah semua ya? Oke, sudah. saya kembalikan ke Pak Ketua kelas ya. Terima kasih Pak Ketua. Oke, terima kasih Bro Abad, dan untuk sahabat kelas yang bergabung, mohon maaf ya untuk chatnya dikunci, karena kalau nggak pertanyaan akan semakin banyak dan semakin menarik ya. Bapak Ibu semua bisa bersabar ya, karena sesi kita sangat panjang. Kita juga akan memasuki gate 1 sampai 64. Akan dibahas satu persatu ya oleh Bro Albert. Jadi Bapak Ibu ikutin aja kelas kita sampai akhir ya. Kita masih banyak sesi-sesi berikutnya. Untuk sesi hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bro Albert. Terima kasih, selamat malam. Ya, malam. Terima kasih semuanya.